Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, yang kita muliakan, yang kita banggakan, Bapak Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi, dan juga selaku Dewan Pembina Apkasi, dan juga yang terhormat Kepala BKN RI Bapak Bima Arya Wibisana. Terima kasih Pak hadir pada kesempatan ini. Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang pengeluaran Bapak Made Arya. Yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang dalam hal ini diwakili oleh PLT Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Prof. Nunung. Yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang dihadiri oleh Dirjen Tenaga Kesehatan Ibu Arianti Anaya, dan juga yang saya hormati, yang saya banggakan rekan-rekan Bupati, Pak Sekjen, Bupati Goa, Bu Bendum, Bupati Serang, dan para rekan-rekan Bupati selaku Dewan Pengurus, terkhusus kepada para Korwil yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, dan para pendamping, para Sekda, Kepala BKPSDM, dan para pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten dari seluruh Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bisa hadir bersama dalam rapat koordinasi Apkasi dan Kementerian Pan-RB tentang tindak lanjut penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah daerah pada hari ini. Semoga pertemuan ini mendapatkan kelancaran, keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, salam dan salam tidak lupa pula kita sampaikan ke junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Menteri, para hadirin yang kami banggakan, Rakor hari ini menindaklanjuti yang telah kita bahas kemarin dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Menurut dari pembicaraan beberapa waktu lalu, honorer atau tenaga non-ASN di wilayah kerja hingga Oktober 2023 mendatang akan dihapuskan. Nah, ini menjadi kegelisahan bagi kawan-kawan kepala daerah dan juga para honorer yang ada di daerah. Kebijakan ini telah menimbulkan keresahan. Nah, maka para tenaga non-ASN yang banyak ditempatkan di garda terdepan pelayanan masyarakat seperti guru, tenaga kesehatan, Satpol PP, pemadam kebakaran, dinas perhubungan, dan lain-lainnya sebagai merasa khawatir akan kehilangan pekerjaannya. Sementara kesempatan untuk menjadi P3K melalui seleksi secara terbuka dengan persyaratan tertentu jadi kendala untuk diikuti oleh tenaga honorer yang lama. Terlebih mereka harus bersaing dengan para lulusan sarjana yang baru lulus. Sedangkan bagi pemerintah daerah, pengangkatan P3K oleh pemerintah daerah sebagai konsekuensi penghapusan tenaga honorer jelas akan membebani APBD. Mengingat P3K ini memiliki standar gaji dan tunjangan yang hampir sama dengan PNS. Nah, juga kawan-kawan para bupati memberikan saran kepada kami, Pak Menteri, kalaupun itu diangkat P3K, uangnya harus ditransfer oleh Menteri Keuangan ke daerah-daerah. Karena kita sudah 2 tahun ini pandemi, dan pun uang kita refocusing, anggaran sudah tidak ada lagi. Tambah lagi beban P3K ini akan menjadi permasalahan baru bagi kita. Nah, kawan-kawan yang sudah mau habis jabatan,
mikir lagi. Kawan-kawan yang mau melanjutkan perjuangan juga terkendala masalah ini. Nah, maka hari ini kita tidak ada marah-marah Pak Bupati. Ini Pak Menteri sudah datang sama kita, para dirjen sudah perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan dari BKN juga sudah hadir. Nanti kita ada panelnya tanya jawab. Jadi kita hari ini mencari solusi, win-win solutionnya bagaimana ini bisa diselesaikan dengan baik dan secara aturan yang berlaku. Maka dalam pertemuan yang sangat baik ini, intinya APKASI akan mendukung program-program dari Bapak Menpan RB untuk kita jadikan satu motivasi untuk membangun pemerintahan daerah lebih baik lagi. Nah, untuk itu kami selaku Dewan Pengurus menjadikan isu tersebut sebagai topik pembahasan dalam forum-forum APKASI, seperti rapat kerja nasional, rapat-rapat korwil, seluruh rapat-rapat yang kita datangkan kepada provinsi-provinsi, baik pun Rakernas, itu salah satunya yang menjadi dominan itu masalah P3K. Yang pertama itu mengatasi persoalan tenaga yang tidak dapat mengikuti seleksi CAT itu Pak Menteri. Dan kemudian perlu disusun rentang gaji sesuai dengan kemampuan daerah. Penambahan DAU untuk pembiayaan P3K di lingkungan pemerintahan daerah. Dan kemudian bagi tenaga non ASN yang tidak memenuhi syarat menjadi PNS atau P3K, karena kualifikasi pendidikan yang tidak terpenuhi dapat diberikan kesempatan sesuai minatnya, seperti pelatihan kewirausahaan atau kartu prakerja dan lain-lain. Yang keempat, kepala daerah dapat diberikan alokasi formasi P3K dalam rangka mendukung visi misinya yang kontrak kerjanya sesuai dengan periodisasi jabatan kepala daerah. Jadi yang mau habis 2 tahun ini Pak Menteri. Yang lanjutan 2024 pemilihan berarti 5 tahun ke depan bupatinya yang berkontrak untuk 5 tahun ke depan. Sedangkan bagi tenaga non ASN, bagi tenaga administrasi teknis yang tidak memenuhi syarat menduduki jabatan fungsional perlu diperluas dalam masa transisi 5 tahun. Untuk tenaga non ASN diangkat dalam P3K. Jabatan pelaksana khususnya seperti teknis yaitu guru, tenaga kesehatan, Satpol PP, penata tantrip, pemadam kebakaran, analisis kebencanaan, laporan pendidikan dan digital. Nah, ini perlu dikaji Pak Menteri karena kalau di P3K kan semua juga etos kerjanya tidak baik dan juga anggarannya juga perlu kita perhatikan secara bersama. Nah, perlu kami informasikan bahwa peserta rakor ini hadir para bupati, sekda, kepala BKPSDM dan para asisten juga hadir Pak Menteri, yang diikuti lebih kurang 350 peserta. Kami berharap rekan-rekan bupati yang mewakili Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua dan Maluku dapat juga menyampaikan sumbang saran dan mengatasi persoalan tenaga non-ASN yang sedang kita hadapi bersama ini. Karena kalau tidak Pak Menteri, ini WA saya penuh semua. Apalagi kita sudah share kepada kawan-kawan bupati untuk kegiatan hari ini, semuanya memberikan masukan. Nah, maka perlu kita sikapi dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi solusi yang sangat baik sekali bagi kita bersama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam laporan singkat ini Pak Menteri. Kami sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak. Karena kita tahu Pak Menteri adalah mantan bupati, mantan ketua umum APKASI, dan hari ini istri beliau Bupati Banyuwangi juga. Jadi paham masalah ini dan kami yakin kita di bawah naungan APKASI bisa menyampaikan aspirasi kita dengan baik dan kita sampaikan ke Bapak Presiden dan juga Pak Menteri. Ada kawan-kawan bupati juga menyampaikan untuk ditunda penghapusan honorer ini tahun 2023.